Selamat datang di channel kami, Ruang Misteri dan Kearifan Jawa. Hari ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan penuh misteri, yaitu 7 hewan yang dipercaya membawa aura makhluk halus menurut Primbon Jawa. Apakah di sekitar kalian ada hewan-hewan ini? Apakah kalian pernah merasakan kehadirannya? Tonton terus video ini sampai selesai untuk menemukan jawabannya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol like. Tinggalkan komentar di bawah jika kalian punya pengalaman, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian enggak ketinggalan video menarik lainnya dari kami. Sekarang, mari kita selami dunia Primbon Jawa. 1. Burung hantu, sang penjaga batas 2 dunia. Burung hantu, atau yang dalam bahasa Jawa dikenal sebagai manuk hantu, bukanlah sekadar burung nokturnal biasa. Dalam Primbon Jawa, burung ini memiliki kedudukan istimewa sebagai simbol kebijaksanaan kuno, sekaligus penjaga batas antara dunia manusia dan alam gaib. Keberadaannya sering dianggap sebagai jembatan yang menghubungkan 2 dimensi, sehingga tak heran jika burung hantu menjadi salah satu hewan yang paling kuat auranya terkait dengan makhluk halus. Ada beberapa jenis burung hantu yang dikenal dalam kepercayaan Jawa, salah satunya burung hantu Jawa, Strix leptogrammica. Burung ini memiliki sorot mata yang tajam dan gerak-gerik yang sunyi, seolah-olah mengamati setiap detail di sekitarnya. Menurut Primbon, sorot mata ini bukan hanya sekadar untuk melihat mangsa, melainkan juga untuk melihat entitas dari dimensi lain yang tidak kasat mata oleh manusia. Suara burung hantu juga memiliki makna khusus. Saat malam hari tiba, suara "wu" yang dalam dan panjang dari burung hantu dipercaya sebagai pertanda. Jika suara itu terdengar di dekat rumah seseorang, banyak yang menafsirkan bahwa itu adalah isyarat dari makhluk halus atau pertanda akan adanya kabar buruk, seperti datangnya musibah atau bahkan kematian. Hal ini berakar dari mitos bahwa burung hantu adalah pembawa pesan kematian. Konon, ia datang untuk menjemput jiwa yang akan pergi, atau setidaknya memberikan peringatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Selain itu, burung hantu sering dikaitkan dengan energi penunggu sebuah tempat. Dalam Primbon, setiap tempat, baik itu pohon besar, rumah tua, atau makam keramat, diakini memiliki penunggu. Kehadiran burung hantu di tempat-tempat tersebut dipercaya sebagai wujud atau pengikut dari penunggu itu. Mereka bertugas menjaga tempat tersebut dari gangguan manusia, atau bahkan menarik energi spiritual agar tetap kuat. Bagi mereka yang memiliki kepekaan spiritual, melihat burung hantu terbang di malam hari bisa menjadi pengalaman yang menakutkan sekaligus sakral. Ada yang menganggapnya sebagai isyarat dari leluhur, ada pula yang melihatnya sebagai pertanda bahwa ada energi gaib yang sedang melintas. Karena itu, banyak orang Jawa yang enggan mengganggu burung hantu, sebab mereka percaya bahwa burung ini adalah bagian dari ekosistem gaib yang harus dihormati. Singkatnya, burung hantu dalam Primbon bukanlah sekadar hewan, melainkan manifestasi dari kekuatan alam dan spiritual. Ia adalah simbol kebijaksanaan, misteri, dan jembatan antara 2 dunia yang saling berdampingan. 2 kucing hitam, sang penarik dan penolak energi gaib. Kucing adalah hewan peliharaan yang paling dekat dengan manusia. Namun, kucing dengan bulu serba hitam pekat, atau kucing cemeng, memiliki tempat khusus dalam Primbon Jawa. Kucing hitam dipercaya memiliki dualisme energi yang sangat kuat, bisa menjadi penarik energi negatif, sekaligus menjadi penangkal energi gaib yang jahat. Kepercayaan ini berakar dari karakteristik kucing hitam itu sendiri. Bulunya yang gelap gulita dianggap sebagai warna yang mampu menyerap energi dari alam sekitar, baik yang positif maupun yang negatif. Dalam banyak budaya, warna hitam sering diasosiasikan dengan misteri, kekuatan magis, dan dunia malam. Hal ini juga berlaku dalam Primbon. Menurut Primbon, kehadiran kucing hitam di suatu tempat yang sepi atau angker sering diartikan sebagai penanda adanya makhluk halus. Kucing hitam dipercaya memiliki indera keenam yang sangat tajam, yang memungkinkannya untuk melihat dan merasakan kehadiran entitas gaib. Mereka bisa berinteraksi dengan makhluk halus, bahkan kadang-kadang menjadi perantara. Jika kucing hitam tiba-tiba menatap kosong ke suatu sudut rumah, mengeong tanpa sebab, atau bulu di punggungnya berdiri, banyak yang percaya itu adalah reaksi terhadap kehadiran makhluk tak kasat mata di sekitarnya. Namun,
Di sisi lain, kucing hitam juga memiliki peran yang sangat penting sebagai penangkal energi jahat. Dalam beberapa ritual atau tradisi, kucing hitam sering dijadikan penjaga rumah atau tempat dari gangguan gaib. Konon, aura spiritual yang dimilikinya mampu menangkis ilmu hitam, sihir, atau kiriman gaib dari orang yang berniat jahat. Kucing ini dianggap sebagai filter energi yang akan membersihkan aura negatif di sekitarnya. Oleh karena itu, memelihara kucing hitam dipercaya dapat melindungi penghuninya dari serangan spiritual. Mitos lain yang populer adalah tentang jelmaan. Beberapa cerita rakyat menyebutkan bahwa kucing hitam dapat menjadi jelmaan dari makhluk halus, atau bahkan jin yang menyusup ke dunia manusia. Terutama jika kucing itu memiliki ciri fisik yang tidak biasa, seperti mata yang berbeda warna atau perilaku yang aneh. Singkatnya, kucing hitam adalah simbol dari kekuatan dualisme spiritual. Ia bisa menjadi magnet bagi energi gaib, sekaligus menjadi tameng yang melindungi. Kehadirannya tidak hanya sekadar menemani manusia, tetapi juga menjadi barometer yang menunjukkan adanya dinamika energi gaib di sekitar kita. Inilah yang membuat kucing hitam, meskipun sering dianggap mistis, tetap dihormati dan dianggap sebagai hewan yang istimewa dalam kearifan primbon Jawa. 3. Ular, jelmaan dan utusan dari alam gaib. Ular, dengan geraknya yang licin dan bisu, adalah salah satu hewan yang paling misterius dan syarat makna dalam primbon Jawa. Dalam kepercayaan Jawa, ular tidak hanya dipandang sebagai hewan melata biasa, tetapi seringkali dianggap sebagai jelmaan, utusan, atau bahkan penjaga gaib dari suatu tempat. Aura spiritual yang dibawa ular sangatlah kuat, dan kehadirannya sering menjadi pertanda yang tidak bisa dianggap remeh. Salah satu mitos paling terkenal adalah bahwa ular yang tiba-tiba masuk ke dalam rumah, terutama jenis yang tidak lazim, bukanlah kebetulan. Hal ini dipercaya sebagai utusan dari makhluk halus. Makhluk-makhluk ini bisa jadi adalah penunggu rumah, penunggu tanah, atau bahkan kiriman gaib dari orang yang memiliki niat buruk. Jika ular itu masuk dan diam di suatu sudut, konon ia sedang mengamati atau mengantarkan pesan dari dimensi lain kepada penghuni rumah. Tafsir primbon tentang ular juga sangat bervariasi tergantung jenisnya. Ular besar seperti kobra atau sanca yang masuk ke dalam rumah seringkali dikaitkan dengan makhluk gaib berwujud manusia yang datang untuk mengawasi. Sementara itu, ular kecil yang licik bisa diartikan sebagai utusan dari jin atau makhluk halus berukuran kecil yang sedang menyusup atau melakukan tugas tertentu. Selain sebagai utusan, ular juga dianggap sebagai penjaga gaib. Di tempat-tempat sakral seperti makam keramat, sendang, atau pohon besar, keberadaan ular yang tidak mengganggu dipercaya sebagai penjaga tempat tersebut. Masyarakat sering menyebutnya siluman ular, yang merupakan sosok gaib yang berdiam di tempat itu dan berubah wujud menjadi ular untuk menjaga wilayahnya dari orang-orang yang berniat jahat. Bahkan, ada cerita-cerita primbon yang menyebutkan bahwa ular dapat menjadi pengikut dari seseorang yang memiliki ilmu spiritual tinggi. Ular ini bertugas membantu tuannya dalam hal-hal gaib, atau bahkan menjadi wadah bagi hodam spiritual. Oleh karena itu, bagi orang Jawa, bertemu dengan ular, terutama di tempat yang tidak biasa, adalah pengalaman yang menuntut kewaspadaan dan penghormatan. Singkatnya, ular dalam primbon Jawa adalah simbol dari kekuatan spiritual yang tersembunyi. Ia adalah jembatan antara dunia nyata dan dunia gaib, pembawa pesan, sekaligus penjaga yang harus dihormati. 4. Kunang-kunang, sinyal misterius dari dunia lain. Kunang-kunang, serangga kecil yang berkelap-kelip indah di malam hari, mungkin terlihat seperti makhluk biasa. Namun, dalam primbon Jawa, cahaya dari kunang-kunang sering diartikan sebagai sinyal atau petunjuk dari alam gaib. Mereka dipercaya memiliki kemampuan untuk membawa aura makhluk halus, atau bahkan menjadi manifestasi dari entitas spiritual itu sendiri. Mitos paling umum tentang kunang-kunang adalah bahwa mereka bukanlah sekadar serangga, melainkan jelmaan dari makhluk halus atau arwah leluhur. Jika kunang-kunang terlihat terbang bergerombol dalam jumlah banyak di tempat yang sepi, seperti di atas makam atau di hutan, banyak yang meyakini itu adalah penampakan dari pasukan gaib atau sekelompok arwah yang sedang melintas. Konon, cahaya yang mereka pancarkan adalah perwujudan dari energi spiritual yang sedang beraktivitas. Selain itu,
Kunang-kunang juga dianggap sebagai pembawa pesan. Jika kunang-kunang masuk ke dalam rumah dan berkeliling di area tertentu, primbon menafsirkan bahwa itu adalah isyarat. Bisa jadi pertanda baik, seperti akan datangnya rezeki, atau pertanda buruk, seperti akan ada berita duka. Posisi dan arah terbang kunang-kunang menjadi kunci untuk menafsirkan pesan tersebut. Ada juga kepercayaan bahwa kunang-kunang sering muncul di area yang memiliki aura spiritual kuat. Tempat-tempat seperti sendang, pohon keramat, atau tanah lapang yang sering digunakan untuk ritual, biasanya memiliki banyak kunang-kunang di malam hari. Kehadiran mereka dipercaya sebagai indikasi bahwa tempat tersebut dijaga oleh penunggu gaib, yang kehadirannya diwujudkan melalui kelap-kelip cahaya kunang-kunang. Dalam beberapa ritual, kunang-kunang bahkan digunakan sebagai media komunikasi dengan alam gaib. Para pelaku spiritual percaya bahwa kunang-kunang adalah perantara yang bisa menghubungkan mereka dengan entitas lain. Cahaya yang mereka pancarkan dianggap sebagai bahasa yang dapat diterjemahkan oleh orang-orang yang memiliki kepekaan spiritual. Singkatnya, kunang-kunang dalam primbon Jawa bukanlah sekadar serangga. Mereka adalah fenomena spiritual yang memberikan petunjuk dan sinyal dari dunia lain. Keindahan cahayanya menyembunyikan misteri yang dalam, menjadikannya salah satu hewan pembawa aura makhluk halus yang paling unik dan mempesona. 5. Kelelawar, pesan dari dimensi lain. Kelelawar, hewan mamalia yang beraktivitas di malam hari, seringkali disamakan dengan burung hantu. Namun, dalam primbon Jawa, kelelawar memiliki makna spiritualnya sendiri. Kelelawar dianggap sebagai utusan dari dimensi lain, yang kehadirannya di sekitar rumah membawa pesan atau pertanda dari alam gaib. Salah satu mitos yang paling kuat adalah ketika kelelawar tiba-tiba masuk ke dalam rumah. Ini bukanlah hal yang sepele. Kelelawar yang masuk rumah, terutama pada waktu-waktu tertentu, dipercaya sebagai pembawa berita duka atau pertanda akan datangnya musibah. Konon, ia datang sebagai peringatan agar penghuni rumah lebih waspada. Ada juga kepercayaan bahwa kelelawar, terutama yang berukuran besar, adalah alat transportasi bagi makhluk halus. Makhluk-makhluk ini menggunakan kelelawar sebagai media untuk berpindah tempat atau mengamati manusia dari jarak dekat. Oleh karena itu, jika kelelawar terlihat terbang bolak-balik di atas atap rumah, banyak yang menafsirkan bahwa ada energi gaib yang sedang berinteraksi di sekitar tempat tersebut. Meskipun sering dikaitkan dengan hal-hal negatif, kelelawar juga memiliki sisi positif dalam kepercayaan primbon. Di beberapa daerah, kelelawar yang bersarang di dalam gua atau pohon besar yang keramat dianggap sebagai penjaga dari tempat tersebut. Mereka tidak boleh diganggu, karena mengganggu mereka sama saja dengan mengganggu penunggu gaibnya. Singkatnya, kelelawar dalam primbon Jawa adalah simbol dari komunikasi antara dua dunia. Gerakannya yang misterius di malam hari sering diartikan sebagai sinyal yang harus diwaspadai, menjadikannya salah satu hewan yang paling sering dikaitkan dengan aura makhluk halus. 6. Ayam cemani, sang jembatan ritual. Ayam cemani adalah salah satu hewan yang paling unik dalam primbon Jawa. Seluruh bagian tubuhnya, mulai dari bulu, paruh, jengger, daging, hingga tulangnya, berwarna hitam pekat. Keunikan inilah yang membuat ayam cemani dipercaya memiliki daya tarik spiritual yang sangat kuat. Menurut primbon, warna hitam pekat pada ayam cemani bukanlah sekadar pigmen, tetapi merupakan simbol dari energi gaib yang terkumpul. Warna hitam ini dipercaya memiliki kemampuan untuk menyerap energi spiritual, baik positif maupun negatif, menjadikannya hewan yang sangat sensitif terhadap kehadiran makhluk halus. Ayam cemani sering digunakan dalam ritual dan upacara adat sebagai persembahan atau media komunikasi dengan leluhur. Konon, karena auranya yang kuat, ayam cemani dapat menjadi jembatan yang menghubungkan dunia manusia dengan alam gaib. Banyak yang percaya, persembahan dengan ayam cemani lebih mudah diterima oleh entitas spiritual. Di beberapa kepercayaan, ayam cemani juga dianggap sebagai wadah atau tempat bersemayamnya hodam atau makhluk gaib. Mereka yang memiliki ilmu spiritual tinggi sering memelihara ayam cemani sebagai pelindung atau sarana untuk meningkatkan kekuatan gaibnya. Ayam ini dipercaya dapat menangkis energi negatif
dan memberikan perlindungan spiritual bagi pemiliknya. Singkatnya, ayam cemani adalah simbol dari kekuatan spiritual yang tersembunyi. Kehadirannya tidak hanya sekadar estetika, tetapi merupakan perwujudan dari energi gaib yang kuat, menjadikannya hewan yang sangat istimewa dalam kearifan primbon Jawa. 7. Burung gagak, pembawa pertanda dan pesan kematian. Burung gagak, dengan bulunya yang hitam legam dan suaranya yang serak, seringkali menjadi simbol dari misteri dan kegelapan dalam banyak kebudayaan, termasuk primbon Jawa. Dalam kearifan lokal, burung gagak tidak hanya dianggap sebagai burung biasa, melainkan pembawa pertanda yang kuat terkait dengan aura makhluk halus. Kepercayaan paling umum adalah bahwa gagak sering dikaitkan dengan kematian dan musibah. Suara gagak yang terdengar bersahutan di malam hari, terutama jika terdengar di dekat pemukiman, sering diartikan sebagai isyarat atau pesan dari alam gaib. Konon, suara itu adalah penanda bahwa akan ada berita duka atau kejadian buruk yang menimpa salah satu warga. Selain itu, burung gagak juga dipercaya sebagai utusan dari makhluk halus atau arwah yang tidak tenang. Jika gagak terlihat bertengger di atas atap rumah atau terbang mengelilingi rumah, banyak yang menafsirkan bahwa ada makhluk halus yang sedang mengamati atau memberikan sinyal kepada penghuni rumah. Ada juga kepercayaan bahwa gagak adalah penjaga gaib dari tempat-tempat yang dianggap keramat, seperti kuburan tua atau hutan angker. Kehadiran gagak di tempat-tempat ini dipercaya sebagai tanda bahwa tempat tersebut memiliki energi spiritual yang kuat dan dijaga oleh entitas gaib. Mengganggu burung gagak di area tersebut dianggap sama dengan mengganggu penjaganya. Singkatnya, burung gagak adalah simbol dari pesan-pesan misterius yang disampaikan dari dimensi lain. Kehadirannya seringkali membawa aura yang mencekam, menjadikannya salah satu hewan yang paling dihindari dan dihormati dalam kepercayaan primbon Jawa. Itulah 7 hewan yang dipercaya membawa aura makhluk halus menurut primbon Jawa. Perlu diingat, ini adalah bagian dari kearifan lokal dan kepercayaan yang diwariskan secara turun-temurun. Setiap orang memiliki keyakinan masing-masing, jadi jadikan ini sebagai tambahan wawasan saja. Semoga video ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian tentang kekayaan budaya kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.